dan waktuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri, Okila Restaki, BP 1910212038, dan rekan-rekan saya Zikri dengan nomor BP 1910212015. Saya Saji Arpani, nomor BP 1910213027. Saya Muhammad Arik, BP 1910213011. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klorofil. Nah, apa sih pengertian dari klorofil? Klorofil merupakan zat hijau daun atau pigmen hijau yang terdapat pada tumbuhan. Nah, di mana sih letak klorofil itu? Klorofil dapat berada di seluruh bagian dari tumbuhan. Nah, tapi yang paling banyak itu berada pada daun. Klorofil sendiri terletak di dalam kloroplas, di mana kloroplas itu terletak di dalam membran tilakoid. Dan apa sih fungsi dari klorofil ini? Fungsi yang pertama yaitu untuk menyerap cahaya matahari atau menyerap energi dari cahaya matahari untuk dijadikan energi dalam memfiksasi CO2 di udara menjadi karbohidrat. Klorofil juga sebagai pusat dari reaksi kimia dalam fotosintesis. Nah, bagi manusia, klorofil ini bisa sebagai untuk bahan alat penurunan badan, lalu juga bisa sebagai obat luka, basah maupun kering, dan detoks bagi tubuh. Baiklah, kita masuk ke sifat fisik dari klorofil, yaitu klorofil ini dapat menyerap cahaya matahari dan dapat memantulkan cahaya tersebut. Gelombang cahaya yang diterima oleh klorofil ini berkisar dari 400 sampai 700 nm. Sedangkan sifat kimia dari klorofil ini yaitu klorofil tidak dapat dilarutkan di dalam air, namun bisa kita larutkan dalam pelarut organik. Lalu klorofil ini inti Mg-nya itu dapat tergeser oleh dua atom H dalam keadaan asam, mengubah senyawa klorofil ini menjadi feofitin yang berwarna coklat. Jenis-jenis pigmen warna. Nah, secara umum pigmen warna itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah klorofil. Klorofil adalah pigmen warna yang berwarna hijau. Ini adalah pigmen utama dalam tumbuhan. Kemudian, klorofil ini diproduksi di dalam kloroplas. Nah, klorofil ini terbagi menjadi 3. Ada klorofil A, klorofil B, dan klorofil C. Namun pada umumnya tumbuhan hanya mempunyai klorofil A dan klorofil B. Nah, klorofil A ini mampu menangkap cahaya berwarna merah, ungu, dan biru. Nah, kemudian klorofil B itu adalah pigmen warna yang mampu menyerap warna jingga dan biru, dan dia juga memantulkan cahaya yang berwarna hijau, sehingga klorofil ini sangat baik dalam menyerap warna biru dan merah, namun tidak baik untuk menyerap warna hijau karena dia memantulkan cahaya hijau. Nah, kemudian fungsi dari klorofil ini adalah sebagai alat atau zat untuk mentransfer energi matahari ke energi kimia dalam proses fotosintesis dalam menghasilkan glukosa dan energi tentunya, yang energi ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses lainnya. Kemudian yang kedua adalah karotenoid. Nah, karotenoid ini adalah pigmen warna yang berwarna merah, oranye, atau kuning. Nah, dia tidak larut di dalam air sehingga dia berada di membran, tepatnya di membran kloroplas. Kemudian dia tidak bisa mentransfer energi seperti halnya klorofil, namun dia bisa menangkap cahaya yang tidak bisa diserap oleh klorofil. Nah, karotenoid ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu karoten, dan yang kedua adalah xanthofil. Pembagian dari karotenoid ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah karoten. Karoten adalah pigmen warna yang mampu menyerap warna orange. Yang kedua adalah xanthofil, adalah pigmen warna yang mampu menyerap spektrum warna berwarna kuning. Nah, karotenoid ini berfungsi sebagai fotoprotektor, di mana dia bisa melindungi tumbuhan dan energi yang terlalu besar. Jadi jika energi sinar matahari itu terlalu besar, dia bisa melindungi tumbuhan dari hal itu dengan cara memantulkannya. Nah, kemudian dia melepaskan atau mengubah kelebihan energi itu menjadi energi panas, sehingga dia disebutlah dengan fotoprotektor. Nah, itulah yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah antosianin, di mana antosianin ini larut di dalam air dan dia berada di sitoplasma. Nah, disimpan di vakuola. Karena dia larut dalam air, maka dia
bola. Nah, dia ini berwarna merah. Nah, dia ini menyerap gelombang biru sampai dengan hijau. Kemudian dia juga merupakan pigmen aksesoris seperti halnya tadi karotenoid. Nah, fungsi antosianin bagi tumbuhan adalah dia bisa menyerap spektrum warna yang tidak bisa diserap oleh klorofil. Seperti halnya tadi karotenoid, dia merupakan pigmen aksesoris atau membantu kerjanya klorofil. Dia bisa menyerap warna merah sampai dengan warna dia bisa menyerap gelombang warna dari biru sampai ke hijau. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Dalam pembentukan klorofil terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antara lain adalah yang pertama adalah faktor pembawaan. Faktor pembawaan atau faktor genetik turut menentukan pembentukan klorofil. Dan jika tidak ada gen yang mendukung pembentukan klorofil pada daun, maka daun akan menjadi albino. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan untuk pembentukan klorofil. Apabila tumbuhan kekurangan cahaya, maka pada daunnya akan berwarna kekuningan atau menunjukkan gejala klorosis. Yang ketiga adalah oksigen. Kecambah yang diperlukan di tempat gelap, maka tidak akan terbentuk klorofil jika tidak menerima oksigen. Terus yang keempat adalah temperatur. Pada suhu 30-48 derajat Celcius merupakan kondisi temperatur yang baik untuk pembentukan klorofil. Namun suhu yang idealnya adalah 26-30 derajat Celcius. Terus yang kelima adalah air. Pada musim kemarau, banyak klorofil yang mengalami degradasi, sehingga air sangat diperlukan. Yang keenam adalah karbohidrat. Pada tumbuhan, karbohidrat dalam bentuk gula digunakan untuk proses pembentukan klorofil pada daun-daun yang sedang tumbuh. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, garam-garam mineral dan unsur hara. Mungkin sekian dulu yang dapat saya tambahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga bisa. Secara kualitatif, macam pigmen daun dapat deteksi dengan metode kromatografi. Ada beberapa macam teknik kromatografi, dari teknik yang sederhana sampai teknik modern. Teknik sederhana dapat dilakukan dengan kromatografi kertas atau KKT dengan menggunakan kertas Whatman 3. Kromatografi yang lebih maju dengan kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu dengan silika gel pada plat aluminium atau plastik. Untuk zat yang mudah menguap dilakukan dengan teknik kromatografi gas. Teknik lain adalah dengan kromatografi cair kemudian tinggi. Analisis kuantitatif adalah penetapan berapa banyak jumlah zat dalam analisis kuantitatif adalah penetapan berapa banyak jumlah suatu zat dalam sampel. Analisis kuantitatif merupakan analisis kimia yang mencari kadar kandungan komponen yang terdapat dalam satu sampel. Analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kelimpahan absolutif atau relatif yang sering dinyatakan sebagai konsentrasi dari beberapa zat tertentu yang ada dalam sampel. Zat yang telah ditetapkan tersebut disebut konstituen atau analit. Analisis kuantitatif berkaitan dengan penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang terkandung dalam satu sampel. Di dalam ilmu kimia, spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Metode ini lebih spesifik dibandingkan istilah umum spektroskopi elektromagnetik, karena spektrofotometri berurusan dengan sinar tampak dekat ultraviolet dan dekat inframerah, tapi tidak meliputi teknik time shortcut spektroskopi.